Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wardani SPD MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melanjutkan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah resiko operasional. Perkenalkan, nama saya Eno Patricia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan juga perkenalkan anggota kelompok saya yaitu Is Yulaika dan Muhammad Raihan. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan bentuk-bentuk dari resiko operasional. Adapun definisi dari resiko operasional yang pada umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya resiko kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang telah dibeli dapat dikembalikan dan sebagainya. Definisi resiko operasional merupakan termasuk resiko hukum, tetapi bukan termasuk resiko bisnis, strategi, dan juga reputasi. Menurut Mahmud, resiko operasional adalah risiko yang paling sedikit dipahami daripada resiko pasar maupun resiko tingkat bunga. Sebagai contoh, perusahaan selalu memperbaiki sistem, memperbaiki prosedur atau proses bisnis melalui manajemen kualitas. Perusahaan memberikan training kepada karyawannya agar semakin berlatih dan semakin sedikit dalam membuat kesalahan. Adapun bentuk-bentuk resiko operasional itu yang pertama ada resiko pada komputer, yang dimana biasanya terjadi resiko pada komputer itu disebabkan karena virus yang disebabkan oleh potensi software yang tidak memadai. Dan yang kedua ada resiko maintenance pabrik, yang dimana perusahaan memiliki mesin yang mengandalkan pada kualitas peralatan dalam mewujudkan produksinya. Dan yang ketiga ada kecelakaan kerja, yang dimana kecelakaan kerja terjadi pada saat perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan semua konsep keselamatan jaminan kerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kecelakaan kerja terjadi pada saat perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan semua konsep keselamatan jaminan kerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat, adanya resiko kesalahan dalam pembukuan secara manual. Dan yang kelima, ada kesalahan pemberian barang dan tidak ada kesepakatan barang ditukar kembali. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eno Patricia. D. Pengukuran resiko operasional. Menurut Mahduh, C. Biaya untuk risiko operasional. Yang pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Dan yang D, risiko operasional dan modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayar listrik, membayar tagihan telepon, dan biaya kebersihan dan berbagai pengeluaran lainnya. Adapun tujuan pembuatan pembukuan tersebut adalah: yang pertama, dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan terutama untuk jangka panjang. Yang ketiga, sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi seorang investor. terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.